Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Musdalifah. Saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai nasionalisme Filipina. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran sejarah peminatan dengan guru pengampu Ibu Yati Mulyawati. So, just keep on watching. Untuk yang pertama, yaitu mengenai faktor pendorong gerakan nasionalisme di Filipina, yaitu terdiri dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Loh, kenapa ada dua ya? Kenapa tidak hanya faktor internal saja? Nah, teman-teman, kebangkitan memang harus dimulai dari diri kita sendiri. Namun pada kenyataannya, itu tidaklah cukup. Kita juga membutuhkan faktor eksternal untuk bisa lebih bangkit dan lebih aware dari sebelumnya. Ya, kalau istilah anak zaman sekarang, mungkin support system lah ya. Oke, untuk faktor internalnya yaitu munculnya golongan terpelajar yang membawa paham-paham revolusioner dari pendidikan barat, lalu sistem pemerintahan Spanyol di Filipina yang kejam di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Lalu adanya pemerasan petani yang dilakukan oleh pemerintah Spanyol dan kaum gereja. Lalu untuk faktor eksternalnya, yaitu pengaruh revolusi Cina dan revolusi Turki muda pada awal abad ke-20 Masehi. Lalu adanya dampak revolusi industri 2.0 yang mempermudah hubungan komunikasi dan mobilisasi informasi di Filipina. Selanjutnya, munculnya paham-paham modern seperti demokrasi dan nasionalisme di Filipina. Gerakan nasionalisme di Filipina terbagi menjadi dua tahap, yaitu pergerakan melawan Spanyol dan Amerika Serikat. Yang pertama, kita akan membahas mengenai gerakan nasionalisme melawan Spanyol. Yaitu hal ini banyak dipengaruhi oleh Jose Rizal, di mana beliau mendirikan organisasi bernama Liga Filipina yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan melalui peperangan. Lalu Jose Rizal ini juga menulis buku berjudul No Lima Tangere, atau artinya jangan menyinggung saya. Nah, buku tersebut berisi tentang kritik terhadap penyelewengan penguasa gereja dan pemerintah kolonial. Lalu, akhirnya Spanyol marah dong karena merasa tersinggung. Nah, pada tahun 1893, Andrés Bonifacio melakukan pemberontakan bersenjata terhadap Spanyol, namun mengalami kegagalan. Dan Spanyol mengira bahwa Jose Rizal lah dalang dari semua pemberontakan ini. Akhirnya pada 30 Desember 1896, Jose Rizal dieksekusi mati oleh Spanyol. Nah, lalu pada tanggal 13 Agustus tahun 1898, Emilio Aguinaldo mengadakan perjanjian bersama Amerika Serikat untuk mengusir Spanyol dari Filipina. Alhasil, Spanyol pun bisa keluar dari negara Filipina. Dan Filipina pun mendapat kebebasan, serta hampir mendapatkan kemerdekaannya. Karena bagaimanapun, kebebasan yang dimiliki oleh Filipina setelah terusirnya Spanyol itu di bawah bantuan Amerika Serikat. Apalagi setelah penandatanganan perjanjian Paris tahun 1898 menyebabkan Filipina berada di bawah kekuasaan Amerika Serikat. Jadi Filipina tidak jadi untuk merdeka. Nah, disinilah dimulai gerakan nasionalisme untuk melawan Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1901, pemerintah Amerika menerapkan politik pembaharuan di Filipina dengan membentuk Filipina Commission yang dikepalai oleh gubernur sipil. Lalu, Filipina pun menuntut kemerdekaan penuh pada tahun 1919. Namun sayangnya, hal itu ditolak oleh Amerika Serikat karena Amerika Serikat meragukan bahwa Filipina bisa menjalankan pemerintahannya secara mandiri. Nah, pada tahun 1934, status Filipina menjadi negara persemakmuran dari Amerika Serikat. Karena bagaimanapun, Filipina tetap berjuang untuk bisa mendapatkan kebebasannya. Dan akhirnya, Filipina pun memperoleh kemerdekaan penuh pada 4 Juli 1946 oleh keputusan Harry S. Truman, yaitu Presiden Amerika Serikat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.